Gigi pakai odol, ya kan? Bersih. Ini mah ibadah. Kita gosok gigi pakai telunjuk juga boleh. 1, 2, 3. Tidak sunnah. Setelah itu, buang air yang di mulut, nanti kita gosok gigi 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian kita ambil air untuk mulai. Kalau seandainya bisa pakai 2 tangan, 2 tangan, 1 tangan, 1 tangan. Kita masukkan ke mulut dan ke hidung sekaligus. 1. Mulut dan hidung sekaligus. 2. Mulut dan hidung sekaligus. 3. Mulut dan hidung sekaligus. Selesai. Bagaimana kalau begini? Mulut dulu 3 kali. Ya. Selesai mulut 3 kali, hidung 3 kali. Itu juga bagus. Cuma kurang bagus. Jadi ada yang nomor satunya. Nomor satunya adalah pembarengkan mulut dan hidung sekaligus. 1, 2, 3. Yang nomor 1. Nomor 2, mulut dulu 3 kali, kemudian mulut 1, hidung 1, mulut 1, hidung 1, mulut 1, hidung 1, itu nomor 2. Yang nomor 3-nya, mulut 3 kali, selesai, hidung 3 kali, itu nomor 3. Jadi yang biasa kita lakuin itu yang nomor 3, juara 3 itu. Nah sekarang kita ambil juara satunya. Juara satunya, mulut dan hidung sekaligus. Sambil berniat dalam hati, ini sunnah. Ini sunnah. Ini sunnah. Selesai. 3 kali mulut dan hidung sekaligus. Lalu kita akan membasuh muka. Mulailah kita niat. Mengucapkan lafaz niat. Ambil air untuk membasuh muka. Sambil membaca nawaitul wudu'a li rabbil hadatil aswari fardhu lillahi ta'ala. Basuh muka. Ambil niat di dalam hati. Jadi tadi basuh ini dan lain semuanya itu bagaikan qobliyah, permulaan sebelum wudu. Jadi yang namanya wudu itu mulai dari membasuh muka sambil niat, itu wudu. Adapun kumur-kumur dan hidung istinsaq itu sebelum memulai wudu. Sama seperti tadi, bismillah sebelum memulai wudu, ada syarat dan lain sebagainya. Kemudian siwak tadi, kemudian kumur-kumur dan istinsaq itu sebelum wudu. Makanya mulai kita membaca nawaitu itu pada saat sesudah kumur-kumur dan istinsaq. Selesai itu baru baca nawaitu wudu ala rabbil ta'ala, langsung naik air. Lillahi ta'ala langsung naik. Sama seperti sholat. Seperti sholat, bersoleh, fardhu maghrib, salat rakaat, mustaqbil qiblat, ada lillahi ta'ala. Mulai di situ kan, langsung naik. Allah, masuk ke dalam sholat. Nah sama, wudu juga begitu. Lillahi ta'ala, langsung naik air ke muka. Tak wudu. Jadi yang biasa semuanya nawaitunya sebelum kumur-kumur, ganti sekarang. Ganti. Kenapa? Risikonya berat. Risikonya berat kalau dan nawaitu wudu dan fardhu lillahi ta'ala baru kumur-kumur. Kalau sudah kena lebih dari bibir air, berarti sudah kena wajah. Itu berarti sudah masuk permulaan wudu. Maka yang lainnya kumur-kumur dan istinsaq out. Karena apabila sudah masuk ke dalam fardu, tidak boleh balik ke dalam sunnah. Nah, fardu wudu yang pertama rukun wudu, niat dan membasuh muka. Kalau pada saat kita sudah niat tadi nawaitu, ya, kemudian baru kumur-kumur, berarti sudah memulai membasuh muka. Maka ketika kita istinsaq, ketika kita kumur-kumur, itu kembali ke sunnah. Sudah masuk ke fardu, balik ke sunnah. Aman, dalam sholat juga begitu, nggak boleh. Kalau sudah masuk ke fardu, nggak boleh balik ke sunnah. Seperti banyak kita baca Fatihah, kan Bismillahirrahmanirrahim. Kan sudah masuk Fatihah tuh. Kita balik lagi, Allahu Akbar kabira, rasa. Karena sudah masuk ke sunnah, sudah masuk ke rukun, balik ke sunnah. Wudu juga begitu sama. Ini udah gampangnya gitu, gampangnya tadi setelah selesai kumur-kumur, ini niatnya sunnah, baru nawaitu wudu ala rabbil alamin wa lillahi ta'ala, naik. Basuh muka, air dari atas dulu. Kemudian kita basuh. Nah, kalau pakai 2 tangan nih, terus ini jempol harus kena kuping, Terus ini dari rambut, ujung ini dari rambut, ini
ini sana kuping. Sana kuping, terus ke bawah ini. Nah, jempol ini ke sini. Ini harus kena, tulang ini harus kena. Makanya ini oleh jempol kena. Ya, jempol namanya dari kuping, terus ke belakang kuping, ke bawah. Kalau cuma ke sini doang, ini nggak kena. Ini tetap sempurna, harus sampai kena leher. Makanya jempolnya begini. Kalau dua belah tangan, kalau pakai sebelah, mulainya dari sini. Ke sini dulu misalnya. Kupingnya harus kena. Bawah. Sampai sini berhenti. Balik ke sini. Kalau pakai sebelah nanti. Terus selesai muka 3 kali. Tangan dari sini, dari jari. Air. Jadi usapnya begini. Dari jari ke. Selesai. Air dari jari, kemudian tangan. Ujung-ujungnya begini. Ini begini semua. Satu jari yang dimasukkan ini ada pahalanya. Ada tangan, ujung-ujungnya begini. Ini namanya tasbih. Selesai 3 kali, ini satu-satu. 3 kali, baru kiri lagi 3 kali. Jangan dari sini airnya ya, jangan dari sikut. Tetapi dari jari. Ini dari jari. Karena itu tadi 1, 2, 3. Kemudian ke kepala. Air baru. Kalau ke kepala, jangan dibawa airnya. Cukup ininya dibasahin. Dibasahin. Kalau yang tadi muka dan tangan harus dengan airnya di bawah. Di tangan juga harus dengan airnya. Nah, kalau kepala ininya cuma dibasahin doang, sudah dibasahin, posisinya begini. Posisi di tangan. Ini dipelitin. Kemudian ini disatuin. Lalu diputar. Disambungin begini, putar ke belakang. Balik lagi. Oh. Satu lagi. 2. 3. Kalau cuma begini doang, itu cuma dapat hukumnya doang. Dari sunnahnya kita dapat kalau setiap helai rambut yang terkena ini tadi, itu akan menjadi cahaya dari kiamat. Ketika kita bangun dari kuburan, dari jalan nanti, terang benderang di depan kita oleh cahaya dari wujud. Oleh setiap helai rambut, makanya cuma dimana kalau kita nggak perlu bahasa, ini kan cuma gini doang kan? Yang gini doang, ada bekasnya doang, nggak sampai air lainnya. Itu gini. Kalau pakai peci, ini. Pertama, tetap ini depan rambutnya kena kan, depan. Terus ke atas peci kan, terus ke belakang kena lagi dikit, ya, balik lagi. Tapi sering waktu pakai imamah, ini satu. Dapat imamahnya, belakang balik lagi. Selesai, lalu oke. Kuping itu begini. Ini masukin ke lubang kuping. Ujung. Masukin. Jangan digoyang yang ini, Mas. Terus kemudian jempolnya di belakang, dari bawah ke atas. Setelah jempol sampai di atas, baru telunjuk dikoreksi. Jadi pertama ke lubang dulu, tutup lubang, jempol jalan. Kalau jempol selesai, baru telunjuk dikoreksi di lubang ini. Jadi nggak cuma begini, enggak. Justru yang ini diam dulu, yang telunjuk. Set, jalan, baru telunjuknya dekat. Jadi kalau begini doang, nggak kena. Makanya kalau seandainya diperinci, basuh kuping itu 9 kali. Kalau diperinci, atau ini doang,
ke lubangnya 3 kali. Kemudian luarnya 3 kali. Kemudian tetap begini 3 kali. Dan 9 kali mestinya. Tapi dengan cara seperti itu langsung digabung sekaligus. Ya, 3 kali. Langsung yang ini ke lubang. Yang ini muter ke belakang. Yang ini untuk sholat ini. Sehingga 3 kali sekaligus dapat sunnah 9 kali. Gitu. Kalau kita mengambil 9 kali, apalagi ini, ya, tetap untuk yang lubang-lubangnya itu. Jadi 9 kali harusnya. Tapi cukup dengan 3 kali semuanya kena. Terus kaki, masuk kaki. Dari lagi airnya. Apakah air keran berarti begini, atau air cedukan berarti dari. Untuk kaki kanan pakai kaki kiri gosoknya dari bawah telapak. Pakai tangan kiri. Tangan kirinya ada di telapak kaki kanan. Selesai 3 kali, misalkan minimal segini, misalkan lebih. Dan airnya gosok. Seperti untuk kaki ini kebalikan, sama dari bawah juga, pakai tangan yang ini gosoknya bawah. Minimal mata kaki lebihkan, lebih. Yang lebihnya itu yang menjadi sunnah-sunnahnya yang lebih. Selesai, kita baca alhamdulillah. Cuma di situ dipanjangkan, sunnah dipanjangkan, mulai dari asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian salat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca selesai sampai situ. Kemudian disunahkan baca di alhamdulillah dan kepada surat. Kalau seandainya tidak bisa, minimal alhamdulillah. Minimal. Di bahasa panjang dari rahasia. Kita membaca sampai kepada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sampai di situ. Itu ada dalam hadis. Nanti wudu yang kita lakukan langsung dimasukin kotak pahalanya, disegel. Sehingga tidak bisa dibuka oleh siapapun sampai hari kiamat. Artinya, nggak akan ria, ujub dan lain sebagainya tidak akan bisa membongkar pahala wudu itu. Setan pun tidak akan bisa. Kalau kita baca sampai kepada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru usahakan itu. Itu mah apa ya? Jadi jarang kita punya pahala yang mulus. Kadang-kadang pahala yang 10 tahun yang lalu juga bisa hilang sekarang. Umpamanya nih, Haji pernah ngajarin Fatihah sama anak-anak. Suatu hari umur 10 tahun kemudian ketemu dia di jalan. Ya, ditegur sama Haji supaya karena dia udah jadi DPR, rupanya kagak peduli ya, katanya. Lu gue yang ngajarin Fatihahnya juga. Nah, hilang. Mungkin pahala 10 tahun yang lalu jadi hilang. Jadi wudu tadi, yang apabila selesai wudu baca itu, disegel oleh Allah, pahalanya utuh. Disimpan sampai hari kiamat. Makanya untung banget. Baca ya wudu. Kita mau sholat. Sholat mulai dari dia berdiri. Kita kalau berdiri enaknya begini kan? Enaknya begini nih, kakinya. Tapi kalau dalam sholat, kakinya harus lurus. Telapak kakinya harus lurus. Begini. Jadi jangan begini. Ini udah lumayan ini. Udah lumayan memposisikan kaki seperti ini. Kalau seandainya nggak biasa, nggak enak. Tapi betul. Setiap jari ini harus menghadap kiblat semuanya. Tapi kalau begini, ini yang ke Australia, ini ke Afrika. Jadi usahakan harus begini. Lurus. Tapi otot sebelah sini diketarik. Kencang.
belakang dengkul ini kalau dengan cara seperti ini jadi kencang, tertarik. Posisinya nih, kakinya, ingatin gitu. Kemudian, pada saat berdiri ini pandangan kita ke tempat sujud. Semua pandangan mata ke tempat sujud. Bukan menunduk kepala, bukan menunduk. Tetap tegak, cuma matanya yang agak redup ke bawah. Matanya. Semuanya. Terus kemudian akhir. Kita mulai deh. Sholat. Kita disunahkan sebelum sholat baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru baca sholli. Tapi sebelumnya disunahkan untuk siwak. Awas tadi siwak bukan untuk membersihkan gigi, tetapi untuk melaksanakan sunnah. Sebelum sholat siwak. Pakai jari, umpamanya boleh. Semua otot kencang. Sampai ke kepala. Sehingga pada saat kencang seperti ini otot, ini jantung jadi enak. Satu. Juga otot jantungnya bagus. Kita siwak. Pakai telapak, pakai baju lebih bagus daripada telunjuk. Pakai telunjuk boleh. Pakai kain lebih bagus. Ada yang nggak ada kain, adanya ini. Tuh, 2, 3. Ada. Adanya ini. Udah, ini. Kalau ini bisa dibalik. Di bawahnya ya. Tuh, 2, 3. Beres. Atau pakai sarung, pakai celana, atau syukur-syukur banyak. Kain siwak, syukur-syukur. Bedanya, kalau pakai siwak cuma begini doang nih. Tuh, 2, 3. Nanti sholatnya pahalanya 70 kali lipat. Daripada nggak pakai itu. Makanya, jangan lupa deh. Sampai begini loh, sampai begini. Ketika udah sholat, kita udah masuk, baru ingat, tadi belum siwak. Masih tetap sunnah. Dalam sholat, karena tadi lupa. Mau salam, udah mau salam, ingat. Masih kagak siwak. Pokoknya sebelum salam. Makanya kita usahakan sebelum mulai kita siwak dulu. Lalu syahadat, sholawat, baca usalli fardhal maghrib salat raka'atin mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. Sampai situ lillahi ta'ala. Baik nafas. Lalu Allah. Masih di tangan dulu. Allah. Ini yang di dalam hati. Yang dalam hati hadirkan sholat dari awal sampai akhir. Sholat, akhir, berdiri, ruku, sujud, tahiyat, sampai kepada salam. Salat zuhur, lillahi ta'ala. Kalau seandainya belum hadir, rupanya Allah. Bisa dilanjutin. Terus dilanjutin tadi, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, terus berdiri, terus sampai salam. Baru mulai. Jangan dulu mulai apa-apa kalau niat belum selesai. Niat itu tidak harus sampai begini. Allah. Sampai lama banget. Enggak. Allah. Asal pertamanya ada. Pertamanya. Allahu Akbar. Kalau belum selesai lanjutin. Niatnya tadi lanjutin. Dalam hatinya. Kalau sudah selesai, baru mulai. Allah. Lillahi ta'ala, tarik nafas, baru Allah. Ini posisi tangan dulu, nggak boleh begini. Tangan dulu. Tingginya setinggi ini, nggak boleh ketinggian. Tingginya setinggi. Makanya kalau ini tegak, par ada di sebelah kiri. Di tulang iga paling bawah, tempatkan di sini. Posisi ini, tangannya gini. Begini. Pas. Baru kita baca doa. Selesai baca doa kita, kemudian doa kita itu yang pendek pokoknya.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajah dari Allah sallallahu alaihi wa sallam. Lagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi doa kita itu di situ yang biasa kita pakai ada 4. Yang paling pendek inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang paling pendek. Jadi nggak usah semuanya, kalau memang belum apa, nggak usah semuanya. Tapi jangan sampai panjang banget ngapalinnya semuanya. Ya, ambil yang pendek tadi. Ini yang pendek, paket. Terus semuanya apa? Selesai baru baca. Alhamdulillah. Pokoknya sebelum baca Bismillah semuanya auzu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai situ. Kemudian satu-satu Rahmanirrahim satu. Malik Yaumiddin satu. Sampai Rabbul tarik nafas. Amin. Jadi pada saat takbir Allah lillahi ta'ala usolli lillahi ta'ala tarik nafas. Nafasnya nafas panjang, bukan nafas pendek, nafas panjang. Biasa ke perut, nafas panjang. Kemudian Allah Akbar. Tarik nafas lagi. Baru doa iftitah. Selesai, tarik nafas lagi. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dalam Al-Fatihah 7 kali nafas. Setiap ayat 7 kali nafas. Mulai dari auzu 7 kali nafas. Dan Bismillah tadi disambung dengan Alhamdulillah. Kemudian waladhdallin, tarik nafas. Amin. Tarik nafas. Baca surat. Selesai baca surat, pokoknya minal jinnati wan nas. Tarik nafas. Ruku. Allah. Angkat tangan ruku. Ruku angkat tangan. Allahu Akbar. Ini. Posisinya. Dampal telapak tangan pegang di dengkul. Gininya lurus. Jadi jangan begini, jangan dipegang dengkulnya. Jadi dengkul jangan dipegang. Jangan begini. Tapi begini. Jadi sehingga ini lurus semuanya ke depan. Dari nggak ada acak-acak. Sikut diluruskan, jangan nekuk. Sikutnya lurus. Jadi jangan sikutnya begini, jangan. Sikutnya lurus. Kemudian kepala pas ke arah tempat sujud. Kepala kita tegak berdiri. Tegak ke arah tempat sujud. Tapi bukan begini, bukan tengah. Bukan dengkul, tetapi pandangan ini lurus, mata ini lurus ke tempat sujud. Posisinya begini. Lurus. Nah ini tadi dari begini kita kan Allahu Akbar. Tarik nafas lagi. Tarik nafas dalam, biasa, baru baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Saya mah biasanya pakainya 3 langsung sekaligus satu nafas. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Satu kali nafas. Baru tambah 2 lagi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. 5. Tarik nafas yang panjang. Baru setelah tarik nafas, Sami Allahu liman hamidah. Tarik nafas lagi. Rabbana lakal hamdu. Paling minim Rabbana lakal hamd. Paling minim Rabbana walakal hamd. Begitu. Tarik nafas lagi. Ini posisi tangan. Sini. Ketika tidak tadi, Amin Allah. Posisi tangan di sini. Jangan dibiarkan di sini, di samping. Jangan dibiarkan di samping, jangan sampai ayun-ayunan. Pas di sini. Di atas paha. Selesai, tarik nafas lagi, baru Allah sujud. Tarik nafas lagi, mau sujud. Nah, ini dengkulnya duluan. Plus, sudah sampai dengkul, tangan. Ini posisi telapak tangan diusahakan lurus dengan pundak. Begini.
Karena pundak kita umpamanya ada di situ. Nah, ini posisinya sama dengan pundak, di bawah pundak. Jarinya harus lurus semuanya ke depan. Begini posisinya. Nggak boleh acak-acakan. Lurus semuanya. Kemudian kita posisikan kepala. Nah, pada saat simpan kepala ini, semua beban tubuh dari kepala ini seakan-akan ganakan ini. Jadi tangan ganahan sama sekali enggak. Ganahan sama sekali, beban tubuh ada di kepala semua. Ini ganahan. Ini sikut harus renggang dari paha, dari perut. Minimal begini. Maksimalnya begini. Ini lurus maksimal. Sikutnya begini. Kalau cuma begini doang, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya ketek harus sampai kelihatan. Sehingga agak renggang begini. Syukur-syukur ini bisa lurus seperti sayap. Tangan sikut seperti sayap. Jadi yang pertama, dengkul. Yang terakhir nanti telapak kaki. Sujud. Dengkul. Tangan. Kepala. Ini angkat. Terus, nah ditekan. Angkat dulu baru tekan. Nah, telapak kakinya. Angkat dulu baru tekan. Kalau nggak diangkat dulu, nantinya kurang maksimal. Jadi angkat dulu baru tekan. Dan setelah nempel semua, tarik nafas, baru baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, 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 Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Duduk. Posisi dulu, kakinya ininya ditekuk yang sebelah, ini begini. Menempatkan jari tangan pada saat duduk di atas paha, di dekat dengkul. Oh begini. Nggak boleh lewat ke dengkul. Nggak boleh. Jadi di atas paha, di dekat dengkul. Begini. Dan lurus semua. Nggak boleh katakan begini. Lurus semua. Dan sujud lagi. Tepatkan tangan dulu. Kemudian kepala. Baru kaki. Saya baca, tarik nafas lagi, baru bangun. Ketika bangun mau berdiri, begini dulu. Tangannya, kemudian ini di atas ini, di depan dengkul. Depan dengkul, ya berdiri. Dengkulnya dulu yang angkat. Tangan belakang. Dengkul dulu yang angkat. Lalu dorong. Ini dorong oleh tangan. Jadi begini. Dorong. Kalau seandainya begini, tangan dulu, terus kemudian begini, ditahan begini, ini berat. Jadi yang ringan itu yang didorong tadi. Kalau begini berat malah. Biasanya aki-aki yang begini. Tapi kalau seandainya aki-aki tadinya begini, lebih mudah, lebih ringan. Karena dengan didorong oleh tangan, bantu. Yang nggak boleh itu begini. Bangun yang dari ini, nggak boleh begini. Tuh, pakai duluan. Itu yang nggak boleh. Tapi yang lebih baik tadi begitu, dua-duanya makan. Yang lebih baik. Rakaat kedua tadi seperti itu tadi. Jadi pada intinya setiap sebelum dan sesudah gerakan, ambil napas panjang. Sebelum dan sesudah takbir, ambil napas panjang. Kemudian duduk tahiyat. Rakaat kedua. Duduk tahiyat. Sujud duduk. Langsung yang kanan itu begini. Langsung. Yang kanan langsung begini. Tapi ini jangan diangkat dulu, langsung begini. Kita bangun nih. Duduk. Allahu Akbar. Ini langsung. Jadi yang kanan langsung begini. Ada tahiyat. Ya. Ketika sampai asyhadu alla ilaha illallah. Ya kan? Illallah. Ya kan? Ojo.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jempolnya ke sini. Ya. Jadi pertama illallah masih begini posisinya. Begini. Ya. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini angkat jempol ke sini, ke bawahin telunjuk. Sehingga telunjuknya diganjel oleh jempol. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai akhir terus begini. Nah, ini besar telunjuk keganjel sama jempol sehingga nggak turun lagi. Kalau pada tahiyat akhir beda duduknya. Nah, beda duduknya. Sama, tapi tangannya tetap begini, langsung. Asyhadu an la ilaha illallah, angkat telunjuk. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jempol. Jempolnya diganjelin ke telunjuk. Hadirkan di dalam hati, dua syahadat ini tidak bisa terpisahkan. Gitu. Dua syahadat ini tidak bisa terpisahkan. Ketika membaca syahadat tersebut, kenapa ini diangkat telunjuk, kenapa jempol diganjel di bawah telunjuk, hadirkan dalam hati bahwa dua syahadat itu tidak bisa terpisah. Selesai. Tahiyat sampai selesai baca tahiyat, kemudian salam. Assalamualaikum, masih di depan. Assalamualaikum, masih menghadap kiblat. Warahmatullah, belok. Balik lagi. Assalamualaikum, masih ke arah kiblat. Warahmatullah. Jangan sampai begini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalam. Masih dari sini udah ngomong assalam. Jangan sampai. Jadi belok lagi ke arah kiblat. Baru assalamualaikum. Selesai sholat. Ini udah begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Ini udah biasa lagi. Tangan ini. Jangan diangkat, nggak dipotong lagi. Kaki jangan dulu robah. Kalau kita masih punya kerjaan, apakah mau wirid, apakah mau doa, pokoknya kaki jangan sampai berubah. Karena apabila kaki sudah berubah, begini pokoknya, itu sudah hilang doa dari malaikat. Jadi malaikat akan terus mendoakan selagi kaki belum berubah. Selagi kaki kita masih begini, selama itu malaikat terus mendoakan. Kalau kita berdoa, dia ngaminin. Terus. Tapi kalau kaki udah berubah begini, kita doa. Ya Allah, aku pengen banget punya dapat cewek cakep, kata malaikat goblok lu. Bener begitu. Jelaskan sama malaikat. Ya. Makanya jangan dulu dirubah. Kalau begini, ya Allah, kata malaikat, iya. Sampai selesai kerjaan kita, aku juga selesai nih mau ngapain? Kan kalau udah selesai ya udah. Kalau mau sholat ya kamu, kalau mau keluar ya keluar. Tapi selagi masih punya keperluan di situ, apakah itu wirid, apakah itu doa, kaki jangan dirubah. Kecuali imam. Imam itu kaki dan posisi, yang posisi duduk tadi jangan berubah. Kecuali imam. Kalau imam mah posisi duduk berubah. Ketika mau zikir, pindah. Tapi kaki tetap tidak berubah. Hanya ngadep saja yang berubah. Imam. Kakinya tetap. Nanti gininya itu imam, ya. Pada saat selesai yang pertama, baru bisa begini. Tapi ketika mau doa, imam balik lagi. Doa lah tetap. Itu waktu wirid doa. Waktu wirid, imam balik. Ketika mau doa, balik. Tapi kalau saya, nah ini menurut saya. Jadi, imam disunnahkan untuk ngadep ke situ, menjadikan makmum ada di sebelah kanan, kiblat ada di sebelah kiri. Ketika mau mengajari makmum zikir. Tapi kalau makmum yang nggak perlu diajarin udah pada pintar, nggak perlu ngadep ke situ. Makanya saya mah tetap aja ke arah kiblat. Sampai mulai wiridan, sampai doa, nggak berubah gitu. Nggak berubah. Kenapa? Itu tadi karena kata saya mah makmumnya juga udah pintar-pintar, udah nggak usah. Nah, jadi ngadep kiblat aja. Begitu udah selesai, baru berubah deh posisi. Apalagi kalau sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, kalau kaki belum berubah,
kemudian baca Fatihah 7, Qul 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7, ya, itu akan diampuni dosa dari Jumat yang lalu sampai sekarang. Seminggu itu dosa diampuni. Kalau kaki belum berubah dan baca itu. Tapi kalau kaki sudah berubah, nggak dapat pahala doang, nggak dapat jaminan itu. Atau itu. Dalam arti yang lain akan dijaga oleh Allah dari bahaya Jumat yang ini sampai Jumat yang akan datang. Berarti Jumat yang kemarin diampuni dosa, seminggu akan dijaga dari bahaya sampai seminggu kemudian. Itu gede banget khasiatnya. Makanya yang suka main motor-motoran, kalau di Jumat jangan lupa kakinya, baca itu dulu. Fatihah 7, Qul 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Supaya dijaga deh, balapan minggu depan, gitu kan. Udah ngantem dulu kan dijaga. Ada lagi nanti. Ditambah kalau baca la ilaha illallah ta'ala wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan wa ghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil amin. Dibaca itu 5 kali. Insya Allah akan dijaga iman sehingga mati dalam keadaan beriman. Jadi setelah yang 7 tadi ditambah kira-kira 10 tahun 5 kali. 2 kali itu doang. Terus bagaimana hubungannya kalau seandainya sholat dulu, habis selesai salat, pokoknya sholat zuhur ngada, habis semua langsung ngada, sholat pokoknya langsung ngada. Nanti selesai sholat zuhur, selesai ngada, posisinya begitu tetap dibaca itu. Nah, itu katanya udah lupa, udah bangun, enggak, karena sholat zuhur yang dilakukan adalah ngada, mengulang sholat Jumat tadi sehingga hukumnya sama dengan sholat Jumat yang tadi. Sehingga begitu salam dari sholat yang ada itu, maka hukumnya sama dengan salam dari sholat Jumat. Ketika baca wirid itu tidak menghilangkan khasiat. Selesai, salam. Dengan doa-doa selesai, setiap selesai sholat wajib doa. Bagi diri kita nih, kalau dalam hukum agama sunnah berdoa. Tapi kita harus mewajibkan diri berdoa. Sebagaimana Kanjeng Nabi wajib berdoa. Kanjeng Nabi itu kalau selesai sholat wajib berdoa. Sehingga nggak pernah nggak berdoa. Tapi bagi kita disunahkan. Kenapa? Kanjeng Nabi tahu model kita nggak punya butuh ya. Nggak punya kebutuhan. Doanya yang mana? Doa yang mana aja. Kita pengen apaan? Minta sama Allah. Cuman doa itu disunahkan di dalam setiap kita berdoa, apapun bentuknya doa tersebut, apakah dengan bacaan maupun dengan bahasa kita, disunahkan selalu memulainya dengan hamdalah, ya, sholawat, dan diakhiri dengan hamdalah dan sholawat. Efek yang banyak, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, gue pengen duit sekarung, tapi jangan ngantung kepala. Kalau jatuh dari atas kena kepala gue, ya tetap aja habis lagi pakai berobat di rumah sakit. Jadi yang datang ke karung ke depan aja deh, di pangkuan deh karung. Habis sholat ini ya Allah ya. Iya, Allah selesai. Amin. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Itu udah berubah dari itu sampai doa. Kalau yang nggak puasa, Doa. jangankan untuk doa wirid-wirid itu. Atau dia kelamaan aja udah pengen jompang gitu. Beratan badan gitu. Tapi itu kadang-kadang kalau kapan rapat ya begini gitu. Itu mana-mana. Kakinya ke depan, gitu. Ini. Apa? Sering terang kalau ketahan ke sini. Tuh, jomplangnya ke sini nih jatuhnya. Kalau lagi sholat memang berat, tapi kalau lagi nggak sholat memang boleh begini. Ada tangan begini kan boleh. Sudah salam Sudah salah begini kan? Apa? atau begini gitu. Ya, bagus. Kalau tadinya puasa, Di sini nih sakit saya makanya kadang-kadang seringnya kan udah begini aja. tahiyatnya. Oh, Kalau mau malah tahiyatnya bukan begitu, tahiyat awal, tahiyat awal. Yang satu di ini di ganjal, di pasar kan, begini. jadi nggak usah dijatuhin
nggak usah dijatuhin begini gitu. Saya ke bawah sini nih. Iya, kalau Kan ada. serangan kamu kan beda. Ya, jadi nggak dijatuhin ke sini juga nggak apa-apa. Atau begini juga nggak apa-apa. Yang penting yang kanan ini posisinya Berarti tetap dalam keadaan seperti ini. yang kanan. Yang nggak boleh itu apabila yang kanan sudah berobat. Nggak boleh. Maksudnya udah nggak dapat khasiat itu. Karena wiridannya, pahalanya terus dapat pahala mah, cuma nggak dapat khasiat. Di sini kan sering sakit. Makanya kadang-kadang udah buru-buru begini aja.